Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang past continuous tense. And now, listen carefully so that you can easily understand it. Let's learn. Oke teman-teman, untuk lebih mudah memahami apa itu past continuous tense, saya berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Saya sedang makan ayam goreng tadi malam. Mereka sedang bermain sepak bola tadi sore. Kamu sedang bermain Among Us tadi malam ketika aku memanggilmu. Nah, itu beberapa contoh dari past continuous tense. Sekarang kita lanjut ke pembahasan apa sih past continuous tense itu. Oke, past continuous tense adalah bentuk waktu yang menyatakan pekerjaan yang sedang terjadi di masa lampau. Tadi sudah saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Rumusnya adalah subjek. Subjeknya I, he, she, it. Maka ditambah was dan verb ing. Jika subjeknya you, they, we, maka ditambah were dan verb ing. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke fungsi past continuous tense. Yang pertama, past continuous tense itu menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Rumusnya subjek. Ketika subjeknya I, he, she, it, maka ditambah was dan verb ing. Contoh, I was listening to the music last night. Saya sedang mendengarkan musik tadi malam. Jika subjeknya you, they, we, ditambah were dan verb ing. Contoh, you were reading comic yesterday. Oke teman-teman, kita perhatikan. Contoh yang pertama, I was listening to the music last night. I sebagai subjek, was itu to be, listening, verb one, dan ing, to the music itu objek, dan last night keterangan waktu. Oke, lanjut ke contoh yang kedua, you were reading comic yesterday. You itu subjek, were itu to be dari you, reading verb one ditambah ing, comic objek, yesterday keterangan waktu. Perhatikan keterangan waktunya, yang pertama last night, tadi malam, ini menunjukkan masa lampau. Dan yesterday juga sama, artinya menunjukkan masa lampau, kemarin. Oke, kemudian fungsi yang kedua dari past continuous tense yaitu menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau ketika kegiatan yang lain terjadi. Jadi, ada dua kegiatan yang terjadi. Kita lihat rumusnya, subjek. Ketika subjeknya I, he, she, it, ditambah was, verb ing, dan kemudian ditambahkan when. When di sini artinya bukan kapan ya, tapi ketika. Ditambah lagi subjek dan verb yang kedua. Oke, jadi ada dua rumus ya. Yang pertama rumus past continuous tense. Kemudian ditambah when dan ditambah rumus dengan ditambah dengan rumus past tense. Perhatikan contohnya. I was playing Among Us when Mang Oleh called. Perhatikan baik-baik. I di sini adalah subjek, kemudian ditambah to be was. Playing verb pertama ditambah ing, Among Us itu objek. Kemudian kalimat berikutnya atau kalimat kedua, when Mang Oleh called.
mengoleh sebagai subjek, called sebagai verb kedua. Perhatikan, jadi di sini ada kata sambung yaitu when. Aku sedang bermain Among Us ketika Mang Oleh memanggil. Jadi ada dua kegiatan. Kegiatan yang terjadi di masa lampau. Yang pertama kegiatannya sedang bermain Among Us. Yang kedua kegiatannya yaitu Mang Oleh memanggil. Oke? Kemudian contoh berikutnya, she was cooking. Dia sedang memasak. When her mother was. Ketika ibunya mencuci. Perhatikan, ini sama ya. Ketika dimasukkan rumusnya sama. She was cooking. Dia sedang memasak. Ini menunjukkan masa lampau. Sedang terjadi di masa lampau. Cirinya ada kata was. Kemudian kalimat yang kedua, her mother was. Her mother wash. Ibunya mencuci. Jadi pekerjaan yang pertama sedang memasak. Pekerjaan yang kedua yaitu ibunya mencuci. Perhatikan kembali. Ini ada dua pekerjaan ya. Jadi dua pekerjaan ini menjadi satu kalimat. Ini past continuous tense. Fungsi yang kedua. Kemudian kita masuk kepada fungsi yang ketiga, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau ketika kegiatan yang lain mengikuti. Nah, ini juga sama. Dua pekerjaan di masa lampau. Bedanya apa? Kita perhatikan. Kita masuk ke contoh. I was eating odading while Mang Oleh calling me. Ini ada dua past continuous tense atau ada dua rumus yang sama. Subjek, to be, was atau were, kemudian verb ing. Dipisahkan dengan kata while. While ini sama fungsinya dengan when. Artinya while ini sama ketika atau berbarengan. Mang Oleh calling me. Mang Oleh sedang memanggilku. Perhatikan. I was eating odading while Mang Oleh was calling me. Was calling me. Saya sedang makan odading berbarengan dengan Mang Oleh memanggilku. Jadi kalau diartikan tidak usah sedang memanggilku ya. Jadi memanggilku saja. Kemudian kalimat yang kedua, they were playing football while she was drinking milk. Mereka sedang bermain bola berbarengan dengan aku meminum susu. Atau mereka sedang bermain bola ketika aku sedang meminum susu. Nah, ini jadi ada dua kegiatan sama seperti fungsi yang kedua tadi. Hanya saja dipisahkan dengan kata while. Kalau fungsi yang kedua tadi dipisahkan dengan kata when. Sebenarnya artinya sama saja. Nah, kemudian bagaimana kita kembali ke fungsi yang kedua? Bagaimana kalau dibalik? Boleh tidak?
boleh kalimatnya dibalik. Seperti apa dibaliknya? When Mang Oleh called, I was playing Among Us. Boleh. Atau Mang Oleh called when I was playing Among Us. Boleh. Atau her mother washed when she was cooking. Boleh. Jadi kata kerja yang kedua didahulukan, baru kemudian yang past continuous tense dijadikan kalimat yang kedua. Itu pun boleh. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang past continuous tense. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Thank you for watching.